Ya, dan pemirsa, Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan Kejaksaan Agung selaku pengacara negara siap menghadapi gugatan pemilu presiden. Ya, Kejaksaan akan membantu KPU menghadapi gugatan sengketa pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi. Namun hingga saat ini Kejaksaan belum ditunjuk KPU untuk menjadi kuasa hukumnya. Misalnya MK ya, MK dong yang ini. KPU udah selesai. Ya, KPU digugat di MK ya silakan aja. Kalau nanti KPU minta kita sebagai pengacara mereka, kita akan terjunkan. Sudah ada pengacara negara kita. Sampai sekarang belum. Ya. Iya, pemirsa, Badan Pemenangan Pemilu Prabowo Sandiaga akan mengajukan gugatan terhadap hasil rekapitulasi pemilihan presiden. Rencananya tim BPN akan mendaftarkan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat malam. Iya, lalu bagaimanakah kondisi jelang pendaftaran tersebut? Telah rekan kami Igusti Ayu langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Silakan rekan Ayu dengan laporan Anda. Terima kasih Reva dan Tiara. Pada hari ini, hari Jumat 24 Mei 2019, tepat nanti pada pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, di mana adalah hari terakhir bagi para peserta pemilu yang merasa dirugikan ataupun tidak setuju dengan hasil rekapitulasi pemungutan suara pemilu 2019 yang disampaikan oleh KPU Republik Indonesia pada hari Selasa 21 Mei 2019 pada pukul 2 dini hari. Di mana Mahkamah Konstitusi ini membuka pendaftaran gugatan sengketa pemilu 2019 dari tanggal 21 Mei 2019 hingga nanti pada hari ini 24 Mei 2019 pada pukul 24:00 waktu Indonesia bagian Barat. Sejauh ini para peserta pemilu 2019 baik itu calon anggota legislatif, DPR, DPRD dan juga DPD tingkat provinsi, kabupaten, kota ini sudah mulai mengajukan gugatan terhadap hasil rekapitulasi pemungutan suara pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Namun untuk Pilpres sendiri belum juga ada para peserta pemilu yang melaporkan ataupun mengajukan gugatan pemilu 2019, dan rencananya tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional Sandiaga Uno ini, Prabowo dan Sandiaga Uno ya diwakili oleh yang diketuai oleh Bambang Wijayanto ini akan rencananya akan mengajukan gugatan sengketa pemilu 2019 pada pukul 20:30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, seperti apa tahapan dari pengajuan gugatan sengketa pemilu 2019 dan sudah berapa anggota DPD, DPRD dan juga DPR RI yang melaporkan gugatan sengketa pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi? Saya sudah bersama dengan Fajar Laksono selaku jubir MK. Selamat malam, Mas Fajar. Selamat malam, Mbak. Mas Fajar, seperti diketahui hingga hari ini terakhir sudah ada berapa peserta pemilu yang melaporkan gugatannya, Mas, ke Mahkamah Konstitusi ini, Mas? Ya, sampai sejauh ini Mahkamah Konstitusi sudah menerima pengajuan permohonan dari 325 pengajuan permohonan. Itu terdiri dari 316 pengajuan permohonan itu diajukan oleh partai politik atau caleg gitu ya. Dan 9 diantaranya adalah diajukan oleh calon anggota DPD. Jadi 325 sampai sore ini. Mas, ini kan untuk tidak hanya Pileg, namun juga Pilpres. Sudah ada laporan belum, Mas, ke Mahkamah Konstitusi kapan para peserta pemilu Presiden 2019 ini akan mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan gugatannya? Ya, kami tadi sore melakukan sedikit koordinasi dengan pasangan calon presiden, wakil presiden yang akan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Nanti pukul 20.30 mereka akan mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, dan untuk itu Mahkamah Konstitusi sudah siap gitu ya menerima permohonan itu, bahkan sudah siap sejak Rabu yang lalu gitu kan. Setelah KPU menetapkan perolehan suara, sebetulnya kita sudah standby, tetapi ya tergantung kepada para calon pemohon dalam hal ini kapan dia akan mengajukan. Intinya MK siap. Mas, setelah nantinya calon peserta pemilu baik itu Pilpres dan juga Pileg ini mengajukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi, tahapannya seperti apa, Mas? Iya, tahapannya strategi yang ditempuh oleh Mahkamah Konstitusi dalam hal ini, karena ini adalah pemilu serentak antara Pileg dengan Pilpres, maka strategi Mahkamah Konstitusi itu akan menyelesaikan terlebih dulu sekiranya ada perkara perselisihan hasil Pilpres. Itu akan diselesaikan lebih dulu. Baru kemudian perkara perselisihan hasil Pileg itu akan diselesaikan. Nah,
terkait dengan Pilpres, ya hari ini adalah hari terakhir tenggat pengajuan permohonan calon presiden dan wakil presiden untuk mengajukan permohonan ke MK, tepatnya nanti pukul 24. Nah, pasangan capres ini nanti akan mengajukan permohonan ke MK. Tentu yang diperlukan adalah permohonan itu sendiri. Jadi permohonan itu sendiri disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti. Di dalam permohonan tentu ada ya identitas pemohon, ada kewenangan mahkamah, ada legal standing, kemudian ada uraian bahwa permohonan ini diajukan itu dalam masa tenggat yang ditentukan. Terus kemudian yang juga penting adalah apa sebetulnya yang dipersoalkan dalam permohonan ini, itu positanya. Baru kemudian petitumnya, apa yang kemudian diminta oleh pemohon ini kepada Mahkamah Konstitusi, kan begitu. Nah, itu nanti diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, kemudian akan ada serangkaian proses administrasi peradilan, dan nanti tanggal 11 Juni itu baru akan diregistrasi. Artinya permohonan yang diajukan itu akan resmi menjadi perkara konstitusi ketika sudah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Itu tanggal 11. Nah, dari tanggal 11 itulah kemudian 14 hari ke depan itu MK sudah harus memutus perkara itu. Jatuhnya itu di tanggal 28 Juni. Jadi setelah 11 Juni itu ada tahapan persidangan di situ. Tanggal 14 Juni nanti itu sidang pendahuluan. Pemohon akan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan majelis hakim, dan tentu termohon, pihak terkait, Bawaslu gitu. Baru kemudian nanti pada tanggal 17 sampai 24 Juni itu proses persidangan pembuktian. Nah, disitulah forum semua pihak yang terkait dengan perkara ini dipertemukan. Jadi di situ akan ada pembuktian, ada penyampaian saksi misalnya, ada ahli misalnya di situ. Nah, baru kemudian setelah rangkaian persidangan selesai, MK akan mengambil keputusan dan tanggal 28 akan diputus. Mas, dalam persidangan itu bisa nggak sih Mas pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 ya ini Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin hadir dalam persidangan gugatan sengketa Pilpres ini, Mas? Iya, bisa hadir karena posisinya sebagai pihak terkait. Apakah kemudian mereka akan menunjuk kuasa hukum atau tidak begitu? Justru karena permohonan perselisihan hasil presiden ini, pemilu presiden ini kan sebetulnya mengancam gitu kan, mengancam kepentingan dari pasangan yang satunya lagi, sehingga mereka juga harus hadir untuk membela kepentingannya kan begitu. Justru itulah yang diperlukan. Mas, setelah nantinya pada persidangan itu, apakah nanti persidangan digelar secara panel antara untuk Pilpres sendiri dan juga Pileg? Apakah dalam persidangan itu seluruh hakim akan hadir dalam persidangan di Pilpres itu, Pak? Ya, kalau untuk Pilpres memang persidangannya akan digelar dalam sidang pleno, yang artinya 9 hakim konstitusi full bench gitu kan akan bersidang sejak dari sidang pendahuluan sampai dengan pemeriksaan persidangan sampai dengan putusan nanti. Yang ini memang agak berbeda dengan Pileg nantinya, karena Pileg itu jumlah perkaranya banyak, sehingga akan dibagi dalam 3 panel nantinya. Panel itu masing-masing beranggotakan 3 orang hakim konstitusi yang akan bersidang secara simultan di 3 ruang sidang. Terakhir Mas, terkait dengan hasil gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi ini, apakah nantinya jika yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu akan mengubah hasil keputusan rekapitulasi dari KPU sendiri, atau tetap KPU memiliki kewenangan untuk keputusan sendiri, MK juga tetap punya keputusannya sendiri? Ya, tentu terlepas dari apapun, putusan Mahkamah Konstitusi nantinya itu berlaku final and binding. Begitu. Jadi siapapun harus tunduk pada putusan Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu. Inilah ujung dari proses pemilu yang panjang ini. Ketika ada sengketa politik, maka itu diselesaikan di
meja hukum, dalam hal ini di Mahkamah Konstitusi. Disinilah kita akan membuktikan bahwa kita itu berdemokrasi dan bernegara hukum. Berarti nantinya jika peserta pemilu yang tidak puas dengan hasil gugatan dari apapun keputusan dari Mahkamah Konstitusi, apakah bisa mengajukan banding atau tidak, Mas? Nah, jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Sudah tidak ada lagi ruang yang tersedia untuk men-challenge putusan itu. Jadi putusan MK itu yang mengakhiri segala sengketa politik dalam hal ini terkait dengan hasil pemilu, sehingga apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi nanti ya harus diterima, harus dihormati, dan tentu harus dilaksanakan oleh seluruh pihak, bukan hanya peserta pemilu tetapi juga seluruh masyarakat, karena inilah jalur konstitusional yang didesain oleh Undang-Undang Dasar, kan begitu. Kita hidup dalam Undang-Undang Dasar, disitulah demokrasi kita diatur, disitulah demokrasi kita akan ditegakkan. Ada persiapan sendiri nggak sih, Mas, terkait dengan nantinya calon tim kuasa hukum dari BPN Prabowo Sandiaga Uno ini hadir dalam ke MK ini? Ada persiapan sendiri nggak, Mas? Apakah nantinya akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi ke seluruh hakim? Ya, jadi secara khusus, secara spesifik tidak ada yang dipersiapkan, tetapi ya inilah meja-meja di belakang inilah yang kemudian nanti siap menerima permohonan dari calon pemohon nanti ya. Jadi sudah kita siapkan memang sistemnya, aplikasinya, termasuk petugasnya nanti. Siap, terima kasih Mas Fajar atas waktunya pada malam hari ini. Semoga nanti proses persidangan gugatan sengketa pemilu 2019 ini berjalan dengan lancar dan aman. Ya, Reva dan juga Tiara, bahwa sampai saat ini awak media masih terus menunggu kedatangan dari tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga Uno untuk mengajukan gugatan sengketa pemilu 2019 dan juga beserta barang-barang buktinya ke Mahkamah Konstitusi. Dan rencananya tim kuasa hukum dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga Uno ini akan tiba di Mahkamah Konstitusi pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tidak hanya itu juga, pengamanan di Mahkamah Konstitusi ini, akses jalan dari Mahkamah Konstitusi ini sudah mulai ditutup sejak 21 Mei 2019 hingga nantinya waktu yang belum ditentukan kapan akan dibuka akses di depan Mahkamah Konstitusi dan juga di depan gedung Bawaslu Republik Indonesia. Kita kembalikan ke Reva dan Tiara di studio. Ya, terima kasih rekan Igusti Ayu yang melaporkan langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat bertugas kembali.